Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dengan NIM 17056251113 dari Program Studi Manajemen. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai naskah perjanjian hibah, khususnya hibah atas objek berupa kendaraan bermotor antara dua pihak yang berdomisili di Jakarta. Presentasi ini akan mencakup latar belakang dan juga tujuan perjanjian, penjelasan setiap klausul penting, dasar hukum yang digunakan, serta potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Sebelum kita masuk ke isi klausul, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang serta tujuan dibuatnya perjanjian ini. Hibah adalah suatu perjanjian di mana seseorang semasa hidupnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sebuah barang kepada pihak lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Unsur penting dari hibah ini ada 3. Pertama, dilakukan semasa hidup pemberi hibah. Yang kedua, bersifat cuma-cuma tanpa kontrakretasi, dan juga yang ketiga, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Nah, dalam naskah ini, pihak pertama bernama Aziza Amara selaku pemberi hibah dan juga pihak kedua bernama Salsa Rania selaku penerima hibah. Keduanya merupakan rekan kerja yang telah menjalin kerjasama yang baik, dan juga latar belakang pemberian hibah ini adalah suatu bentuk apresiasi dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dengan objek hibah berupa 1 unit kendaraan ada 4. Tujuan dibuatnya perjanjian tertulis ini ada 2. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum atas peralihan hak antara pemberi hibah dan juga penerima hibah. Nah, yang kedua, agar proses peralihan tersebut tercatat secara sah sehingga tidak menimbulkan sengketa baik antara para pihak maupun dengan pihak ketiga di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi klausul-klausul penting dalam perjanjian ini secara berurutan. Nah, yang pertama ada identitas para pihak. Perjanjian ini diawali dengan identitas lengkap kedua pihak, meliputi nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, alamat, nomor identitas kependudukan. Pencantuman identitas ini penting sebagai syarat kecakapan subjek hukum dan juga kejelasan pihak yang mengikatkan diri sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, di sini ada identitas para pihak seperti pihak pertama Aziza Amara dan juga pihak kedua Salsa Rania. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Sebelum kita masuk ke pasal-pasal, perjanjian ini memuat bagian latar belakang yang menerangkan bahwa pihak pertama adalah pemilik sah objek hibah. Hubungannya adalah rekan kerja antara para pihak, sehingga pihak pertama untuk menghibahkan serta kesediaan pihak kedua untuk menerimanya. Untuk para pihak, latar belakangnya adalah merupakan rekan kerja atau mitra bisnis yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan baik selama ini dan juga dilandasi rasa saling percaya serta itikat baik. Nah, sebagai wujud apresiasi, pihak pertama ingin memberikan kendaraan beroda 4 kepada pihak kedua secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun, serta pihak kedua menerima dengan senang hati pemberian pihak pertama tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pasal pertama, yaitu maksud dan juga tujuannya. Nah, pasal ini menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat untuk mengatur pemberian hibah secara sukarela, cuma-cuma, dan bersifat final serta tidak dapat ditarik kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 2, yaitu objek hibah. Nah, objek hibah dijelaskan secara rinci, yaitu 1 unit kendaraan beroda 4 Honda HR-V tahun 2025 lengkap dengan nomor polisi, nomor rangka, dan juga nomor mesin, sehingga pernyataan bahwa objek bebas sengketa dan juga sitaan. Nah, perlu ditekankan karena objek hibah ini berupa benda bergerak, maka penyerahannya ini cukup dilakukan secara nyata atau levering tanpa memerlukan akta notaris sesuai dengan pasal 1687 KUH Perdata. Berbeda dengan hibah benda tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan yang wajib dibuat terhadap PPAT sesuai dengan pasal 1682 KUH Perdata. Nah, sebagai tingkat lanjutnya, para pihak ini tetap wajib melakukan proses balik nama kendaraan di kantor kepolisian atau Samsat.
Nah, selanjutnya ada di pasal ketiga, yaitu hak dan juga kewajiban para pihak. Pihak pertama wajib menyerahkan objek dalam keadaan baik dan juga menjamin keabsahan kepemilikannya, serta membebaskan pihak kedua dari tuntutan pihak ketiga di kemudian hari. Nah, selanjutnya pihak kedua juga berhak menerima dan juga mengelola objek, namun wajib menanggung biaya balik nama. Selanjutnya ke pasal yang keempat, yaitu nilai hibah dan juga tata cara penyerahannya. Nah, nilai objek disepakati untuk kepentingan administrasi dan juga perpajakan, dan penyerahan dilakukan secara fisik dari tangan ke tangan, serta disertai dengan berita acara serah terima dan juga dokumen kepemilikan asli seperti STNK dan juga BPKB. Selanjutnya ke pasal yang kelima, yaitu jangka waktu perjanjian. Nah, perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan juga bersifat final sesuai dengan pasal 1688 KUH Perdata. Hibah yang telah sah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kondisi tertentu yang akan dijelaskan pada nanti di segmen dasar hukum. Nah, pada pasal ke-6 ada yang namanya keadaan memaksa atau force majeure, yaitu pasal ini mengatur bahwa keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat peristiwa di luar kendali para pihak seperti bencana alam tidak dianggap sebagai wan prestasi sepanjang telah diberitahukan secara tertulis dalam waktu 7 hari kalender. Selanjutnya ke pasal yang ke-7, yaitu wan prestasi dan juga sanksi. Nah, di pasal ini mengatur juga konsekuensi hukum apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban somasi terlebih dahulu dan juga ganti rugi material sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Yaitu selanjutnya itu ada ke pasal yang 8, yaitu penyelesaian sengketa ketika terjadinya perselisihan atau perbedaan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Nah, para pihak ini sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya itu ke pasal 9, yaitu ketentuan penutup. Nah, perjanjian ini dibuat berdasarkan itikat baik para pihak dan juga tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, segala perubahan, penambahan, atau pencabutan terhadap ketentuan dalam perjanjian ini hanya sah apabila disetujui oleh para pihak secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan kesatuan dan bagian tidak dapat terpisahkan. Nah, selanjutnya masuk ke dasar hukum yang digunakan. Nah, dalam perjanjian ini disusun berdasarkan dasar hukum utama. Yang pertama ada pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata tentang hibah sebagai payung hukum utama. Nah, selanjutnya itu ada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan juga sebab yang halal. Nah, selanjutnya itu ada pasal 1687 KUH Perdata yang mengatur bahwa hibah barang bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan nyata tanpa akta notaris. Nah, selanjutnya itu ada pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi akibat wan prestasi. Selanjutnya itu ada pasal 1688 KUH Perdata tentang alasan-alasan pembatalan hibah, yaitu tidak dipenuhinya syarat penghibahan dan juga adanya kejahatan terhadap jiwa pemberi hibah atau penolakan memberi nafkah setelah pemberi hibah jatuh miskin. Selanjutnya itu ada membahas tentang potensi sengketa dan juga penyelesaiannya seperti dalam naskah pada pasal 8 dan juga pasal 9. Nah, beberapa potensi sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian ini itu antara lain. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian kondisi objek hibah pada saat serah terima dengan yang dijanjikan. Nah, yang kedua, objek hibah ternyata tuh masih terikat jaminan, sitaan, atau sengketa dengan pihak ketiga. Yang ketiga, itu ada wan prestasi berupa tidak dipenuhinya kewajiban administratif seperti proses balik nama kendaraan yang menjadi tanggung jawab oleh pihak kedua. Nah, yang keempat itu adanya sengketa keluarga di kemudian hari terkait keabsahan hibah antar saudara, misalnya tuntutan dari ahli waris lain. Nah, selanjutnya itu penyelesaian ini diatur secara berjenjang dalam pasal 8. Yang pertama, ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat antara para pihak.
Nah, apabila dalam waktu 30 hari di kalender musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Nah, demikian presentasi saya mengenai naskah perjanjian hibah kendaraan beroda 4 antara rekan kerja ini. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai latar belakang, isi klausul, dasar hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian hibah menurut hukum perdata Indonesia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.